sholat di rumah itu perlu. Bil khusus untuk janda yang tinggal mati lakinya, dia bisa sholat. Karena sejak mati lakinya, dia dilarang keluar rumah. Wala yundabu liman shallaha walau munfaridan i'adatuha ma'a jama'atin. Fa in 'adaha waqa'at naflan. Wa qala ba'dhum al-i'adatu khilaful aula. Tidak disunnahkan bagi siapa yang sudah menyelenggarakan sholat jenazah walaupun sendirian dia melakukannya untuk kembali mengulanginya bersama berjemaah. Tidak disunahkan. Tidak disunnahkan, intinya gini, tidak disunnahkan mengulangi sholat jenazah. Berbeda dengan sholat fardu. Ada anjuran kebolehan dan kesunahan yang ada. Kalau dengan syarat tertentu berjamaah. Nah, jadi ulangi lagi, apalagi kalau diulangi dengan berjamaah lebih afdal tentunya. Iya. Boleh. Bukan hanya sunahan karena berjamaah. Enggak, bukan gini, bukan karena sholatnya sendirian lalu berjemaah. Enggak gitu aja. Ada diulang lagi tapi syaratnya berjemaah, syarat. Itu syaratnya. Syaratnya ada itu berjemaah. Banyak syaratnya. Syaratnya nih yang muktamad lah. Syaratnya mesti semua rakaat, nggak bisa masbuk. Orang masbuk nggak bisa mengulangi sholatnya. Paham maksudnya gini? Dia mau mengulangi sholatnya dengan berjemaah, tapi udah masbuk dia udah nggak boleh. Dia mesti dapat semua rakaat. Dari awal saja. Nah, dari awal. Jangan masbuk. Itu syarat-syarat. Ya, adanya sekali, nggak boleh lebih daripada sekali, jangan 2 kali. Gitu. Itu syarat yang ada. Nah, ini yang begitu itu tak dianjurkan untuk sholat jenazah. Artinya yang sudah sholat jenazah walaupun sendirian dia melakukannya udah gugurlah amalannya dan tidak ada anjuran untuk mengulanginya lagi. Walaupun untuk mengulangi dengan cara berjemaah sebelumnya sendirian. Ada. Walaupun faridan. Kalau mengulangi itu hanya dia yang bisa jadi imam. Nanti bisa jadi imam berjemaah nih. Ada sholat masing-masing. Masing-masing ya. Jenazah baginda Rasul sholat di masing-masing. Jenazah baginda Rasulullah itu nggak berjemaah, sahabat menyolatkan masing-masing sendiri-sendiri. Furoda. Jadi bukan haji mandiri kan. Abang mandiri setengah M. Sholat mayat ini boleh duduk? Nggak boleh, mesti wajib berdiri bagi yang mampu. Bisa sholat fardu. Oh, dia berlaku wajib berdiri, ketentuan fardu, wajib bagi yang mampu. Berlaku ketentuan fardu. Berlaku ketentuan fardu untuk sholat jenazah. Karena memang fardu dia, fardu kifayah kan. Fardu ya. Fardu ya. Kan nggak bisa duduk ya? Nggak boleh. Witir yang boleh duduk, witir boleh duduk. Jenazah nggak boleh, wajib berdiri. Bagi mampu sih. Bagi mampu sih. Bagi mampu. Macam biasa, macam sholat wajib lah, macam sholat 5 waktu. Wajib berdiri untuk yang mampu. Nah, jadi ketentuannya itu tidak ada anjuran kesunahan untuk mengulangi kembali sholat jenazah, walaupun ya untuk melakukannya dengan berjemaah, di mana yang bersangkutan sebelumnya sholatnya sendirian. Nah, yang mana untuk sholat selain sholat jenazah itu dianjurkan sekali mengulangi itu. Nah, sholat sendirian kita keluar dari rumah, masih ada orang sholat berjemaah di masjid, ikut aku gabung dengan kalian yang ada. Sunnah itu dianjurkan. Ya, masuk ya. Jangan, nggak boleh dia terlambat 1 rakaat pun menurut pendapat muhtam. Nah, itu yang seperti itu tidak berlaku untuk sholat jenazah itu. Nah, fa in aada, oke lah. Kalau diulangi cuma rupanya. Apa kali rupanya kalau diulangi? Fa in aadaha waqa'at naflan. Andai kata diulangi juga pelaksanaannya, maka berlakulah status sholat pengulangan itu sebagai amalan sunnah. Ini ibaratnya apa ini? Menarik. Kenapa? Tidak disunnahkan, tapi jadi sunnah. Lucu juga ya. Gak disunnahkan,
Tapi ibadah itu jadi tetap sunnah hukum pahalanya. Oh gak pelan. Sunat kifayah. Sunnah kifayah. Sunat aja. Sunnah. Statusnya sunnah. Tapi wakala baduhu, ada sebagian ulama yang berpendapat al-i'adatu khilaful aula. Mengulangi sholat jenazah itu hukumnya khilaful aula. Artinya tidak mengulanginya lebih banyak pahalanya daripada mengulangi. Khilaful aula. Itu. Jadi Nah, baik jadinya. iya, tapi khilaful aula. Menyalahi yang lebih utama. Utamanya jangan diulangi. Dia menyalahi keutamaan. Tak bagus, kurang bagus sudah kita. Kenapa statusnya menyalahi yang lebih utama? Apa yang utamanya? Jangan diulangi. Jadi tidak mengulanginya lebih utama, lebih banyak nilai daripada mengulangi. Hebat kali paham soal. Kayak gitu sama makruh ini Beda. lebih tegas makruh. Keras makruh. Lebih Ya, enak khilaful bahasanya. khilaful Bahasanya aula lebih tuh enak. lebih ringan dari makruh. Bahasanya Kalau lebih urutannya tuh fardu ain, fardu kifayah, baru sunnah, ya kan, muakkadah. Kalau dibagi-bagi lah, sunnah ghairu muakkadah, ya kan. Baru setelah itu mubah. Setelah mubah baru khilaful aula, baru makruh, baru haram terakhir. Nah itu. makruh tahrim. Makruh dibagi dua lagi, makruh tahrim, makruh tanzih. Dibagi lagi. Nah itu. Jadi fardu ain, fardu kifayah. Ini menurut jumhur lah pula. Nanti ada pendapat sebagian ulama fardu kifayah lebih tinggi pada fardu ain. Bisa ya, bisa gitu. Nah, fardu ain, fardu kifayah, sunnah muakkad, sunnah ghairu muakkad. Kemudian mubah baru khilaful aula, baru makruh tahrim, makruh tanzih, makruh tahrim, haram. Nah, itu urutannya mungkin. Dari yang fardu sampai yang haram. Mubah tengah-tengah. Mubah tengah. Itu ya. nolnya lah itu. Nol net, nol. Berarti negatif Titik nol, titik nol. positifnya. Titik nol ya. Titik nol itu mubah. Di atas sama di bawah. Masya Allah. Oke. Hukum taklif namanya. Jadi Atau hukum wad'i, lain lagi ya. kalau satu orang aja menyolatkan jenazah tadi laki-laki, selesai dah apa? Tapi kalau dia perempuan berjemaah belum gugur. Perempuan enggak pelaku yang menggugurkan fardu kifayah. Kalau satu kampung itu perempuan semua. Ya, enggak sah. Terapan fardu kifayahnya enggak sah. Itulah pendapat utama ya. Kita enggak korek-korek mungkin pendapat lain di kita sendiri atau keluar mazhab kita. Nah, mungkin ada yang bolehkan kan gitu. Tapi kalau pendapat kita enggak bisa. Karena makna fardu kifayah itu fardu kepada laki-laki. Kifayah. Mana itu? Kifayah Ya itu kan? laki-laki. Kepada laki-laki. Bukan kepada perempuan. Bahkan ada pendapat andai kata pelakunya anak kecil laki-laki, gugur. Memayis dia bisa bilang. Mumayyiz anak itu. Gugur Gugur ya. kefarduan. Nah, kena kelakiannya. Lebih tinggi kelelakian anak mumayyiz daripada kedewasaan wanita. Kalah pun sakitnya. Kalah pun. Nah, wanita dewasa sah bermakmum kepada Memayis. anak laki-laki mumayyiz. Anak laki-laki mumayyiz tidak sah bermakmum kepada wanita dewasa. Nampak? Ya kan? Kan itu. Nah, oke. Kayaknya kalau misal di rumah disolatkan gitu, tak cukup sekali sholat di rumah tadi. Mesti Maksudnya gini, perempuan tuh sholat nggak sah sholatnya, enggak tapi laki-laki, nggak menggugurkan. laki-laki. Nah itu paham itu? Paham. Tidak menggugurkan. Seorang wanita sholat sendirian, kelompok wanita sholat berjemaah, sholat mereka sah, tapi sholatnya tidak menggugurkan Jumatan. Menggugurkan sholat jenazah. Seperti Jumatan juga kasusnya. Iya, iya. Mukimin, Jumatannya wajib dan sah dia melakukannya, tapi nggak menggugurkan Jumatan. Itu juga sholat wanita tadi. Dia sah dengan sholat itu,
menuai nilai amal tapi tidak menggugurkan fardu kifayahnya. Pribadinya saja ya. Pribadinya saja gitu. Untuk dia amal dia sah. Nah, itu. Nah, dia yang nyolatkan laki-laki lah. Jadi termasuk saf perempuan ya, tak dihitung itu. Tadi itu. Hah? Lalu baru dihitung perempuan. Saf. Jangan dibilang, kalian berapa? Kami 3, kalian berapa? Sampai 7 ini. Tidak perlu. Perempuan abaikan aja. Jangan dihitung orang tinggal masuk orang tuh. Nggak masuk kera orang tuh. Orang tuh tak masuk kera. Tak bawang. Kalau main alip-alip tak bawang dia. Nampak pun dia berondok, nggak dihitung itu. Tak bawang. Gimana tuh? Misal disolatkan di rumah, Zat. Nah, Jadi disolatkan rumah tak muat. ah, Jadi mungkin tadi beberapa gelombang lah iya. ya. Jadi gelombang pertama, gelombang yang kedua dan seterusnya, apa dia dapat pahalanya sama dengan yang mensolatkan pertama? Statusnya tetap sholatnya fardu. Tetap niatnya fardu. Jadi misalkan gini, gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Dengan gelombang pertama sudah gugurnya, yang itu, kan udah gugur sebetulnya. Artinya tertunaikanlah fardu kifayah. Tapi orang gelombang yang manapun sholat berikutnya tetap niat dia fardu kifayah juga, bukan sunnah jadinya. Jadi kan gini pula, jangan direkayasa sendiri gini Ustaz. Kan udah gugur ibu orang tuh. Jadi status sholat ini sunnah, ya usolli sunnatal mayyit, enggak gitu. Tetap fardu kifayah dia. Tetap. Nah, tetap dia fardu kifayah. Nah, yang manalah yang nilainya Allah alam lah kalau nilai. Nah, kita tahu pahala. Nanti kalau gitu nanti gak ada artis sholat di masjid kalau sirah gugur. Contoh misalkan di rumah sholat 1 orang misalkan. Aku duluan lah ya, aku mau cabut ini katanya. Aku pesawat yang segini, dimandikan di jenazah. Kalian bungkus-bungkus dulu, biar aku sholat dulu. Nggak usah bungkus sekali. Tutup aja dulu sholat aku. Cabut dia pergi terbang. Berarti yang di masjid dah sunnah semua itu. Mana lebih afdal? Dia sendiri atau yang di masjid? Nah, kira-kira. Mana lebih afdal? Yang sendiri dengan menggugurkan itu sebenarnya setelah sholat itu bisa langsung masukkan ke liang lahat. Atau yang di masjid berikutnya. Nah, itu berjamaah, ini sendirian, tapi ini menggugurkan. Ada kira-kira. Sama-sama nggak dihitung menggugurkannya itu. Oh, gitu. Ya. Udah? Nah, cerita itu Tuhan lah itu ya kan, cerita nilai-nilai itu. Yang jelas siapapun mensolatkannya, walaupun gelombang terakhir mensolatkannya, tetap niatnya fardu kifayah, bukan sunnah dia niatnya. Walaupun arti gini, nggak pun dia sholat, nggak ada lagi urusan. Gitu. Ulama itu siap untuk diselesaikan fardu kifayah. Izin Ustaz, kalau udah dikuburkan bisa kita sholat di atas. Bisa sholat di atas kuburan, bisa juga. Sholatnya. Apa niatnya? Fardu kifayah juga, bukan sunat mayit. Atas kuburan, apa niat sholatnya? Fardu kifayah. Usolli ahadzal mayit. Arba'at takbirat lillahi ta'ala. Bukan sunatan. Semayat itu kan? Pasti bermanfaat. Untuk dia sholatnya, doanya tuh dia. Maghfir lahu warhamhu. Iya. Tapi tentang kadar nilai, pahala, manfaat, faedah, kok naik ngurus atau tulus lah. Iya. Berarti yang sholat pertama ini menggugurkan fardu kifayah. Gugur. Artinya andai kata setelah sholat itu langsung dibawa, nggak ada masalah. Bukan nilai sholatnya. Nah, nilai sholat itu masing-masing lah mendapatkannya dari Allah Ta'ala. Nanti gini, setelah andai kata digugurkan begitu, lalu nggak berarti lagi nilai sholatnya, nggak lebih banyak, lebih besar lagi, ya kan? Berarti semua kalah nilainya setelah sholat yang pertama kan itu, walaupun sendirian, ya kan? Kalau dianggaplah menggugurkan itu besar pahalanya, berarti yang lain-lain itu walaupun berjemaah, kan mana lagi, nggak ada mana. Setelah sholat yang pertama sendirian di rumah, kita sampaikan kemarin, sholat di rumah itu perlu, penting. Bil khusus untuk janda yang tinggal mati lakinya, dia bisa sholat. Karena sejak mati lakinya dia dilarang keluar rumah, maka dia sholat di rumah. Itu zaman dulu begitu, sholat di rumah. Untuk janda yang ditinggal mati lakinya, supaya dia langsung menerapkan masa iddahnya dengan semua ketentuannya, nggak boleh berhias, nggak boleh keluar rumah, diterapkan langsung otomatis. Itu dia maksudnya, supaya janda tadi, istri tadi bisa sholat di rumah. Jadi nggak keluar lagi dia, ikut-ikutan dia ke masjid lagi, nggak ikutkan di kuburan lagi. Kenapa? Udah berlaku.
masa iddah yang dijalaninya tadi itu dengan semua ketentuannya, nggak berhias lah, keluar rumah dan sebagainya. Itu yang sekarang aja dilanggar. Orang nggak tahu, kan begitu. Orang tahu orang, cuma tes. Semua bini yang haid pun dia ke masjid pergi dia, nengok kan aja mungkin, nengok aja mungkin nengok cuman lakiku disolati orang. Apalagi bisa sholat, ikut lagi ke masjid dia. Itu kuburan. Kalau ikut kuburan lagi, untuk nggak turun dia ke bawah. Nah, sebetulnya itu nggak boleh lagi. Sebetulnya kalau hukumnya itu nggak boleh lagi. Kalau diterapkan sebagaimana ketentuannya, dia nggak boleh keluar rumah lagi sejak itu. Haram tuh. Haram. Ya kalau dibuka kaul nanti banyaklah macam kaul kan. Boleh keluar kalau siang, malam enggak. Itu pendapat bapak lain lah. Tapi kalau pendapat Syafi'i yang utama umumnya itu nggak boleh keluar rumah kalau darurat sih, Pak. Urgen darurat, oke lah. Mungkin dia sakit, mau berobat, nanti mana berobat? Nanti dia nggak ada yang ngasih makan dia, nggak ada yang menyiapkan makan dia. Pasti dia keluar ngasih makan anak-anak yang masih kecil-kecil. Nggak ada yang peduli sama dia, misalkan mana tahu kondisinya gitu, wajib dia keluar. Dulu pegawai negeri kan. Pegawai negeri misalkan. Gawat. Berapa lama? Tak mungkin 4 bulan 10 hari dia cuti ya kan? Wah, kalau itu cuti sama lama ya itu langsung. Cuti lah kau kata bosnya langsung kan. Kalau menyolatkan yang jenazah yang rame-rame gimana? Gimana? Jenazahnya ramai. Boleh. Alah, jamaah lah, dibuat jamaah lah. Laki-laki Sholli ala hadil amwat. Ya kan? Mekah Laki-laki itu perempuan. rata-rata di Mekah. Hah? Banyak di Mekah. Ah, Letak aja depan kita semuanya, letak depan orang sholat semuanya. gitu ya. Baris gitu ya. Oh, udah aja gitu, baris gitu. Barisnya Iya, iya. Begini lah. Kalau sih memungkinkan, kalau cuma 2-3 orang ajanya pula, tak parah kalinya itu. Ya kan maksudnya ribuan perang apa semana ya kan? Mana lagi mau dibuat? Ada pokoknya di depan orang sholat lah. Nah, kalau cuma 2-3 orang lain jenis itu dibuat yang paling jauh tuh perempuan dari posisi imam. Perempuan paling jauh, kemudian yang paling dekat ke imam itu laki-laki. Posisinya kalau bisa dibuat supaya dapat dua-duanya. Laki-laki itu di dekat kepala imam, perempuan nanti di depan laki-laki, kepalanya itu di pinggul dekat kepala laki-laki. oh digeser. Digeser sedikit gitu, supaya dapat dua-dua posisinya. Jadi misalkan ini imam. Nah, ini jenazah laki-laki, ini perempuan. Katakan ini kepala laki-laki misalkan di sini imam. Nah, perempuannya jangan gini, di sini gini, supaya pinggulnya dapat juga. Dapat dua-dua, dekat kepala sama dekat ke pinggul. Nah, gitu. Kalau dibuat kanan dua-dua kepalanya. Ada pula pendapat kan kalau laki-laki di kiri kepalanya. Ya kan? Nah, macam mana kalau kami di kiri sini, ini kan perempuannya. Kita dapat pinggulnya. Kepala kanan. Oke. Kalau memadai doa itu Allah maghfir lahu aja. Maghfir lahum lah, enggak lah, Oh, dua lah. lahum, ya. Atau jamak lah, maghfir lahum. Tahu ya. Kalau yang tadi jamak kata Pak Zorami tadi misalkan macam itu lah. Peperangan kan. Nah, misalkan ini kan kasusnya udah kasus abnormal, bukan lagi biasa. Biasanya apa biasanya? Biasanya dilarang, haram hukumnya menyatukan kuburan. Yang itu kan dua mayit di satu liang kan haram hukumnya, nggak boleh. Satu. Iya, itu kondisi normal. Kondisi normal cara mau dibuat. Semua. Satu lubang liang besar itu buat nggak apa-apa. Bencana alam, tsunami. Dulu pernah makcik saya tabrak mobil. Mamanya, anaknya 2, yang dalam kandungan 1, 4 orang lah. 4 orang. Dalam kandungan tuh di kandungan adalah nggak keluar. Iya, nggak keluar. Jadi itu cuma kebetulan itu kan perempuan semua, kebetulan anak perempuan semua. Yang dalam kandungan saya nggak tahu. Tabrak mobil, ranap lah istilahnya kan. Nah, sampai sekarang ada kuburan di belakang rumah. Itu Allah maghfir lahum juga itu ya. Maghfir lahun lah kan. Kalau bisa Maghfir memang lahunna, ya. paham kali lah kan maghfir lahun warhamhun ya. Wa'afihin wa'fu anhun ya.
domir lah, pakai domir lah Pak. Marja domir lah. Ada yang saya ada cerita di masjid, karena nggak tahu orang tuh, belum pernah dapati kasus gitu. Dua masuk jenazah di saat yang sama-sama mau disolatkan, bilang itu kan. Cuman akhirnya sholat satu-satu. Nggak tahu tuh gimana caranya. Sholat satu gol, satu masuk lagi. Itu dua. Itulah kondisinya. Tak tahu orang gimana menunaikannya. Jadi keluarnya. Jangan keluar gimana firlahuma, apa nggak tahu lah rumah. Mungkin juga, mungkin. Tapi kalau satu-satu tuh gini, nanti takutnya habis sholat yang pertama bubar sebagian jemaahnya, kesian yang kedua, sedikit yang sholatkan. Nah saya gitu langsung diusung orang tuh jenazahnya kan, cabut ya kan, cabut keluarganya, hilang separing, rombongan kami nih ya, kloter pertama, kalian kloter kedua, Sedikit orangnya ya. sedikit yang kedua nanti, ya kan, Iya. kan itu takutnya gitu. Dimutakin orang itu kejadian. Mana bang? Itulah meletakkan di mana apanya. Oh gitu, sekali dua bang. Iya. Perempuan sama laki-laki. Iya. Masalahnya itu, ada kata sejajar aja, boleh pas sejajar aja begitu bang, nggak apa-apa. Itu sunahnya aja itu. Sunnah aja. Ada kata perempuan yang dekat imamnya pun nggak apa-apa juga nya itu. Masalah itu sunah aja. Dapat masa dari. Yang penting di depan imamnya, belakang imam pula. Di belakang orang tuh pula kan. Oke. Nah, tadi tentang iadah, ya kan? Pengulangan sholat jenazah. Intinya nggak ada anjuran dan kesunan untuk itu. Ya, mengulanginya bukan berarti haram, bukan berarti makruh, bahkan sunnah menurut sebagian ulama. Artinya jatuhnya amalan itu sebagai amalan sunnah. Kalaupun hukumnya kata ulama sebagian khilaful aula, nggak sampai makruh. Artinya tetap ada nilai, tapi nggak lebih utama dari andai kata nggak dibuat.